Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengajian kita di pesantren kita yang kita cintai, kebagian materi menguatkan diri, taqwiyatun nafas atau taqwiyatuz zat. Mukaddimah, iman yang mendorong kita beramal soleh itu memiliki kekuatan yang fluktuatif. Engkaki makamala nasaba tepe. Kita beramal karena kekuatan iman kita. Semakin kuat iman kita, semakin banyak amal kita. Kalau iman kita lemah, amal kita juga sedikit. Kekuatan iman ini fluktuatif, artinya naik turun. Amal ibadah kita selalu mengikuti kekuatan iman. Kadang-kadang kita semangat pada saat iman kita naik. Kadang-kadang kita lesu, kita malas pada saat iman kita turun. Karena itu, perjuangan untuk menguatkan iman mesti membersamai setiap pengamalan amal ibadah apa saja yang kita amalkan. Setiap kali kita beramal, kita niatkan untuk menguatkan iman kita. Sama dengan kita makan untuk menguatkan tubuh kita, menguatkan fisik kita. Setiap kali kita beramal, kita niatkan untuk menguatkan iman kita. Bahkan kita diwajibkan untuk mendidik diri kita dengan memaksa-maksa diri untuk mengamalkan amal ibadah yang lebih tinggi, lebih berat, lebih sulit dengan niat ikhlas. Paksa-paksa diri kita untuk mengamalkan amal-amal yang lebih berat. Seperti qiyamul lail, puasa sunnah, salat sunnah yang lebih banyak, amal-amal yang lebih berat, baca Quran lebih banyak, amal-amal yang lebih sulit, bersedekah lebih banyak, bersedekah pada saat butuh, sangat butuh pada uang itu, tapi uang itu disedekahkan, itu amal yang lebih berat. Paksa-paksa diri untuk itu agar iman kita lebih kuat. Pengertian menguatkan diri. Menguatkan diri berarti menambah kekuatan iman di dalam diri kita. Menambah kekuatan ilmu tentang Islam. Perkuat ilmu kita tentang Islam dengan mendengar, menonton, membaca, mengikuti pengajian, bertanya, diskusi, tambah ilmu tentang Islam. Menambah hafalan-hafalan yang menguatkan iman, hafalan Al-Quran, hafalan hadis, hafalan doa. Tambah hafalan-hafalan kita yang menguatkan iman. Menambah kekuatan akhlak mulia kita. Seperti sifat jujur, sifat berani, sifat dermawan. Tingkatkan sifat-sifat yang mulia. Menambah kekuatan yakin, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, cinta, takut, taubat, rindu syurga, kebahagiaan dengan iman dan amal. Itu semua mesti ditambah. Itu semua mesti ditingkatkan. Tingkatkan syukur dengan amal kecil, syukurnya besar. Tingkatkan syukur dengan mensyukuri amal-amal yang kecil, nikmat-nikmat yang kecil, disyukuri dengan kesyukuran yang besar. Itu contohnya.
landasan Qur'ani terhadap penguatan diri, perintah untuk menguatkan diri kita ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga? Tidak mungkin kamu masuk syurga. Jangan menghayal masuk syurga sebelum Allah membuktikan siapa yang berjihad, siapa yang berjuang, siapa yang mengalahkan hawa nafsunya, siapa yang bekerja keras, siapa yang bekerja keras, siapa yang paksa dirinya untuk beribadah kepada Allah, dan siapa yang sabar. Perjuangan dan kesabaran itu adalah perintah kerja keras, paksa diri, dan istiqamah. Itu adalah perintah untuk kerja keras, paksa diri, dan istiqamah. Itulah yang insya Allah menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam syurga dengan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Urgensi menguatkan diri. 1. Peningkatan kekuatan iman sangat kita butuhkan setiap saat untuk peningkatan amal ibadah secara menyeluruh, untuk semakin dicintai oleh Allah. Jangan kita merasa cukup dengan amal kita sekarang. Karena iman yang benar adalah iman yang meningkat. Iman yang benar adalah iman yang bertambah kuat. Iman yang benar adalah iman yang selalu fokus, ingin dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semakin dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis yang mulia berikut ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang membenci waliku, siapa yang memusuhi waliku, niscaya aku umumkan perang kepadanya. Siapa yang membenci wali Allah, Allah umumkan perang kepadanya. Siapa itu wali Allah? Dijawab oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus 62-64. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Siapa yang membenci orang beriman, Allah mengumumkan perang kepadanya. Puang Allah Ta'ala naewa. Kalau ada yang memusuhi orang beriman, puang Allah Ta'ala naewa. Selanjutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai melebihi amal-amal yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal-amal wajib. Amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal-amal wajib. Puasa, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, jilbab wajib, menikah wajib, dakwah wajib. Amal-amal wajib
Itulah yang paling dicintai oleh Allah. Belajar hukumnya wajib, berdakwah hukumnya wajib. Semua yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah kalau kita kerjakan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai aku Allah mencintainya. Kalau seseorang selalu mengamalkan amal-amal sunnah, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, amal-amal sunnah, adab-adab sunnah, adab makan, adab minum, adab di masjid, adab di rumah, adab berpakaian, adab sebelum tidur, adab bertamu, adab menerima tamu, selalu mengamalkan amal-amal sunnah hatta uhibba, sampai aku Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, aku Allah menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangannya yang ia bekerja dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku Allah menjadi kakinya yang ia berjalan dengannya. Kemuliaan yang luar biasa. Kalau kita dicintai oleh Allah, telinga kita dituntun oleh Allah, mata dituntun oleh Allah, tangan dan kaki dituntun oleh Allah. Selalu melakukan kebaikan, dijauhkan dari keburukan. Kalau kita rajin melakukan amal-amal sunnah, Allah mencintai kita. Dan kalau Allah mencintai kita, semua anggota tubuh kita dituntun, dibimbing oleh Allah. Hidayah. Inilah hidayah. Lanjut, kalau kita dicintai oleh Allah, wa in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia berdoa, pasti aku berikan. Kalau dia meminta, pasti aku berikan. Allah berikan kepadanya. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dan kalau dia minta pertolongan, dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Hadis qudsi yang sahih riwayat Al-Imamul Bukhari. Inilah pentingnya menguatkan diri. Inilah pentingnya menguatkan iman. Supaya kita rajin melakukan amal-amal sunnah. Jangan kita bilang sunnah muah. Modek rijamai. Sunnah muah. Ajak namu perhatikan megani. Sunnah muah. Tidak benar. Tidak benar. Karena itu sunnah, maka kita perhatikan. Karena itu sunnah, maka kita perhatikan. Kita perbanyak. Karena Allah mencintai orang yang rajin melakukan yang sunnah-sunnah. 2. Kerja keras dan paksa diri untuk meningkatkan kekuatan iman selalu kita butuhkan untuk selalu lulus dalam setiap ujian nikmat, ujian musibah, ujian syahwat, ujian syubhat. Sepanjang hayat. Seumur hidup kita diuji. Setiap saat kita diuji. Dengan nikmat atau musibah, dengan syahwat atau syubhat. Ada satu hadis yang sangat mulia dan sangat memotivasi kita untuk beramal. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kamu beramal sebelum datang 7 hal. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya. Apakah kamu menunggu? Apakah kamu menunggu
kemiskinan yang melupakan. Tasengnya letak kasiasi. Wadiki lebih kasiasi. Bisa jadi Allah membuat kita lebih miskin. Tidak beramal dengan alasan kasiasi. Tidak beramal dengan alasan di kebun. Dengan alasan ternak sapi, ternak kambing. Tidak beralasan. Ternak ayam. Ternak apa lagi yang belum disebut? Ternak bebek. Apa lagi? Karena kalau tidak ada yang kerjakan itu, kalau ditinggalkan itu bisa mati, bisa kelaparan. Kalau tidak disiram, bisa mati, bisa tidak berbuah dan seterusnya. Intinya merasa miskin, meninggalkan ibadah karena kesibukan duniawi, karena pekerjaan. Tinggalkan ibadah, tinggalkan amal karena pekerjaan. Nabi mengatakan, hal tantadiruna illa faqran munsia. Jangan terlalu merasa miskin. Bisa jadi lebih miskin lagi. Bisa jadi jatuh lebih miskin lagi. Allah Maha Kuasa untuk membuat kita miskin. Allah Maha Kuasa untuk membuat kita lebih miskin lagi. Kalau Allah menilai kita tidak syukur, tulu mak darekena, siang malam mak dareke, tungka siruntuk ki mak darekena. Kemana nih? Semua keluhan, semua susah, semua kesusahan, terkesan tidak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti tidak boleh mengeluh, bukan berarti tidak boleh curhat, tapi jangan kepada semua orang dan jangan setiap hari, jangan setiap saat. Tulu micaina, selalu marah. Dari pagi sampai Jumat 10 kali marah. Dari Jumat sampai Asar 5 kali marah. Tulu micaina. Majakna set di papina dinna dari kodek na micai. 2 jam ni dek po micai. Sudah 2 jam saya tidak marah. Bagaimana cara supaya marah? Itu penyakit hati. Itu penyakit hati, kotoran hati. Kita selalu syukur. Kita selalu syukur. Mesti selalu syukur. Makanya kita kasih kuat jiwa kita, kasih kuat iman kita. Jangan selalu merasa diri miskin. Kita kaya, kita kaya. Banyak orang lebih miskin dari kita. Banyak orang lebih miskin dari kita. Hal tantadiruna illa faqran munsia au ghinan mutghiya. Bagaimana? Kalau kita kaya, lalu kita tak lupa. Semua mau kaya. Semua mau kaya. Enaknya kalau kaya. Enaknya kalau kita punya mobil. Enaknya kalau mobil kita mobil mewah. Enaknya kalau rumah kita rumah luas, rumah besar. Seperti istana. Enaknya kalau kita kaya. Tidak semua orang kaya lulus. Tidak semua orang kaya lulus. Jangan terlalu ingin kaya karena banyak kekayaan membuat lupa. Au ghinan mutghiya. Kekayaan yang membuat melampaui batas. Kekayaan yang membuat lupa. Lupa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu banyak. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia suka melampaui batas karena merasa diri mampu, merasa diri kaya.
Au maradan mufsida, atau kamu menunggu penyakit yang merusak kesehatan. Mumpung masih sehat, beramal memang, perbanyak memang amal, mumpung masih sehat. Jangan sampai nanti sakit baru menyesal. Au haraman mufannida, atau usia tua, usia pikun, usia tua yang membuat pikun. Kita minta perlindungan kepada Allah. Wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari bahwa saya dikembalikan pada usia yang paling buruk, yaitu usia pikun. Au mautan mujahhiza, atau kematian yang mendadak. Banyak kematian yang mendadak, tiba-tiba meninggal. Sehat-sehat langsung meninggal. Mumpung masih hidup, cepat-cepat beramal. Perbanyak amal, gunakan kesempatan beramal. Minimal berzikir, minimal amal hati, selalu menyambung hati dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu berzikir, mengulang-ulangi hafalan. Berakhlak mulia, itu amal yang bisa diamalkan setiap saat. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar, atau kamu menunggu dajjal, na'udzubillah, sejelek-jelek yang ditunggu. Semoga kita tidak dapat dajjal. Dajjal itu ujian keimanan yang luar biasa. Mengaku Tuhan. Dajjal itu keliling dunia, mengaku Tuhan. Saya Tuhan, saya Allah. Bisa menghidupkan orang mati. Mau dikasih hidup nenekmu, Dajjal kasih hidup. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menumbuhkan pohon apa saja, biji-biji ditanam, lalu dia bilang tumbuh, besar, berbuah dalam sekejap mata, dalam beberapa detik. Itu Dajjal. Bisa membuat sungai, tanah kering, Dajjal menggaris, jadi sungai. Siapa yang tidak beriman kepadanya dibunuh. Bayangkan. Siapa yang tidak beriman kepadanya dibunuh. Dan siapa yang ikut kepadanya dikasih kekayaan. Dajjal puncak ujian iman. Syarru ghaibin yuntadhar, seburuk-buruk yang gaib, seburuk-buruk yang belum datang, dan itu pasti datang di akhir zaman. Makanya kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa di akhir tasyahud setiap kali kita salat. Wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Orang beriman melihat di dahinya Dajjal ada tulisan kafir. Hanya orang beriman yang melihat di dahinya ada tulisan kafir, Dajjal. Orang yang tidak beriman tidak membaca tulisan di dahinya. Apakah kamu menunggu itu? Apakah kamu menunggu Dajjal sehingga menolak, sehingga menunda-nunda beramal, menunda-nunda taubat? Belum Dajjal yang datang. Dajjal kecil.
Baru dajjal-dajjal kecil yang datang, sudah banyak yang rusak iman, sudah banyak yang tergoda, sudah banyak yang ikut, sudah banyak yang ikut. Penipu-penipu di akhir zaman, sudah banyak yang tertipu. Sudah banyak yang tertipu. Itu godaan iman yang memerlukan kekuatan iman. Kalau iman kita tidak kuat, kita tergoda. Iman kita tidak kuat, kita bisa tertipu. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar awis sa'atu fas-sa'atu adha wa amar. Atau kamu menunggu kiamat, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Na'udzubillah. InsyaAllah tidak ada muslim, orang Islam yang mendapatkan kiamat. Karena kiamat hanya terjadi untuk orang kafir. Orang yang muslim, orang yang beriman mati sebelum kiamat kubra terjadi. Orang yang beriman mati sebelum kiamat kubra terjadi. Dengan adanya angin, udara yang bertiup sepoi-sepoi, semua orang muslim yang menghirup udara itu mati mendadak, langsung mati tiba-tiba. Itu di akhir zaman. Hadis mulia ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kiat menguatkan diri. 1. Selalu merencanakan peningkatan amal ibadah. Jangan merasa cukup dengan amal kita sekarang. Rencanakan peningkatan. Penyucian jiwa, penyucian hati, perbaikan akhlak, peningkatan dakwah, kesungguhan mendidik kader-kader pelanjut, dan melaksanakan setiap rencana itu secara disiplin setiap hari. Balil insanu ala nafsihi basira. Kita semua tahu kekurangan kita. Kita semua tahu kelemahan-kelemahan kita. Pada taisengi dosa-dosa tak. Pada taisengi kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Di mana kelemahan kita? Di mana dosa-dosa kita? Apa dosa-dosa kita? Kita semua tahu. Masing-masing tahu. Karena itu, perhatikanlah diri kita lebih banyak daripada memperhatikan orang lain. Perhatikanlah dosa kita, takutilah dosa kita, pikirkanlah dosa kita daripada lebih banyak memikirkan dosanya orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai sekalian orang yang beriman, perhatikan dirimu. Perhatikan dirimu. Jangan terlalu banyak memperhatikan orang lain. Perhatikan diri kita. Perbaiki diri kita. 2. Selalu mengambil setiap peluang beramal dan menghayatinya sebagai peluang untuk masuk syurga yang tidak terulang. Setiap kali ada kesempatan beramal, ada pengajian, datang, paksa diri, korbankan yang lain, tidak terulang. Pengajian itu tidak terulang. Ada kesempatan bersedekah, berinfak, tidak terulang. Gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Tidak terulang, peluang masuk syurga. Mudah-mudahan ini yang memasukkan kita ke syurga. Ucapkan dalam hati, mudah-mudahan amalku ini memasukkan saya ke dalam syurga. Karena banyak orang masuk syurga dengan amal yang kecil, dengan amal yang sederhana. Makanya Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali memandang enteng kebaikan sekecil apapun. Jangan memandang enteng amal.
Jangan pandang enteng amat. Fattaqun nara walau bisyikki tamra. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh biji kurma. Satu biji kurma dibagi dua. Satu biji kurma dibagi dua. Kasih orang, bayangkan. Itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Apalagi kalau lebih besar dari itu. Uang 1.000, uang 2.000 bisa menyelamatkan dari api neraka. Karena itu kita niatkan selalu mengambil peluang beramal dan menjadikan itu sebagai peluang untuk masuk surga. Sehingga spirit surga, semangat untuk masuk surga itu senantiasa hidup dalam jiwa dan menggerakkan untuk selalu mendaki di gunung taqwa. Renungkan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd sampai ayat 13 sampai ayat 19 sampai 24. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Tanda-tanda ulul albab, renungkan ayat-ayat selanjutnya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq dan seterusnya. Selanjutnya doa. Doa nabawi pilihan. Saya melihat banyak yang terhapus atau dua baris pertama mungkin terhapus kalimat pertamanya. Rabbana a'inna wala tu'in alaina wansurna wala tansur alaina. Sudah hafal semua? Sudah hafal doa ini? Santri sudah hafal? Wajib dihafal. Doa yang sangat bagus. Doa yang sangat bagus. Doanya singkat tapi bersifat menyeluruh. Coba renungkan maknanya. Rabbana a'inna wala tu'in alaina wansurna wala tansur alaina wamkur lana wala tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man baga alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin, laka dzakkarin, laka rahabin, laka mitwa'in, ilaika mukhbitin, laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana, waghsil haubatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wa saddid alsinatana, waslul sakhaima qulubina. Kita baca sama-sama. Rabbana a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wansurna ala man baga alaina. Rabbana ja'alna laka syakkarin, laka dzakkarin, laka rahabin, laka mitwa'in, ilaika mukhbitin, laka awwahina munibin. Rabbana taqabbal taubatana wa ajib da'watana. Rabbana taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana waslul sakhaima qulubina. Allahumma amin. Semoga Allah menerima doa-doa kita dan menuntun kita untuk menambah hafalan doa-doa kita.
Penutup, keyakinan hakiki, kekuatan hakiki yang kita miliki hanyalah kekuatan iman. Kekuatan fisik tidak ada gunanya kalau tidak ada kekuatan iman. Kekuatan harta tidak ada gunanya kalau tidak ada kekuatan iman. Kekuatan pangkat, jabatan tidak ada gunanya kalau tidak ada kekuatan iman. Kalau bukan kekuatan iman, sesungguhnya kita tidak berbeda dengan binatang. Kita tidak beda dengan binatang ternak kalau kita tidak memiliki kekuatan iman. Kekuatan iman ini semata-mata adalah pemberian Allah, pilihan dari Allah, istifa minallah. Allah memilih kita untuk dapat kekuatan iman, dapat hidayah, petunjuk Allah yang harus selalu kita minta kepada Allah. Harus kita rajin berdoa, minta kekuatan, minta tambahan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini juga yang harus selalu kita pelajari, tentang iman, tentang hidayah, harus kita selalu pelajari. Selalu kita perjuangkan sekuat iman kita, selalu kita hidupkan dalam keluarga, rumah tangga, lingkungan, persaudaraan dan persahabatan kita. Selalu disertai doa husnul khatimah dan jannatul firdaus. Allahumma amin. Silahkan direnungkan ayat-ayat yang tertulis di dalam pelajaran ini. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.